di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ingin menyampaikan kalau kita ngelihat kita terpecah cuma pada era Joko Widodo, rasanya kurang pas. Rasanya kurang pas karena dia dimulai dari tahun 56. Tepatnya sejak konferensi meja bundar berlanjut, kita diintervensi melalui dunia pendidikan. Bahkan sesungguhnya tentara diintervensi pada tahun 56 dengan didirikannya Seskogab dan Seskoat. Jadi kalau kita cuma melihat perspektifnya di era Joko Widodo, kurang pas. Tapi akar masalahnya sudah bermula dari KMB, diperkokoh pada tahun 56, diperkokoh lagi oleh mafia berkelit lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal, yang kemudian saya menyebutnya sejak saat itu sesungguhnya Indonesia mengidap 5I. 5I. Pertama, Indonesia bersedia diintervensi, dicampur tangani oleh kekuatan modal. Yang kedua, Indonesia bersedia diinvasi oleh kekuatan modal. Yang ketiga, Indonesia bersedia di posisinya diinfiltrasi, disusupi. Dan itu nampak. Yang berikutnya, Indonesia bersedia diintimidasi. Kalau nggak ada modal asing, lo nggak bisa ngebangun. Yang terakhir, Indonesia bersedia dimainkan nilai tukarnya lewat inflasi. Saya menyebutnya 5I. Dan itu tidak pernah bisa kita atasi hingga hari ini. Salah satu wujudnya adalah sejak kita membebaskan nilai tukar, walaupun asal muasalnya adalah managed floating, mengambang terbatas, dan kemudian free floating, hingga hari ini kita tidak pernah bisa berdaulat tentang nilai tukar. Kita tidak pernah bisa berdaulat. Baik, saya mulai dari kacamata saya yang 5I. Bapak Ibu sekalian, salah satu hal penting yang hendak saya sampaikan, mimpi dari Rekat, saya katakan mimpi dari Rekat, adalah butir kedua. Rekat menyatakan menciptakan Indonesia yang damai, sejuk, tentram, dan damai. Aman ceritanya. Tadi sudah dibahas oleh Mardhani Alisera tentang sejuk. Saya ingin mengatakan secara legal struktural, legal prosedural, tidak mungkin Indonesia akan mencapai damai, sejuk, tentram, dan aman. Nggak mungkin. Mustahil. Seluruh peraturan perundang-undangan berbasis pada yang namanya kegaduhan. Seluruh perundang-undangan, sejak yang namanya reformasi. Saya bersedia membuka satu persatu, bahkan dalam sebuah kajian disertasi di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum, ada sebutan sekitar kurang lebih 115 undang-undang dalam basis ekonomi yang sesungguhnya hanya mengandalkan pada persaingan bebas. Saya cuma 2 undang-undang yang saya sebut sebagai berbasis untuk kemudian Indonesia tidak pernah bisa berdaulat. Undang-Undang 2499 tentang lalu lintas nilai tukar dan sistem devisa, lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Yang kedua adalah Undang-Undang 2507 yang hendak saya singkatkan saja. Bapak Ibu sekalian, pada Maret 2015,
Ini basis kenapa kemudian kita pecah. Pada Maret 2015, saya bersama Din Samsudin, Sri Edi Suasono, dan beberapa teman mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk merontokkan dua undang-undang ini. Undang-Undang 2499 dan 2507. 2499 adalah lintas devisa dan sistem nilai tukar. 2507 adalah penanaman modal yang membongkar Undang-Undang 167. Sebelum saya lanjutkan ke peristiwa Maret 2015, menurut Bank Dunia, dengan basis Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, maka situasi perekonomian Indonesia di kebebasan investasi dan utang luar negeri mencapai sangat memuaskan. Itu penilaian Bank Dunia. Jadi Bank Dunia demikian puas dengan prestasi Indonesia yang membebaskan modal luar biasa. Kalau orang membahas Omnibus Law, terlepas dari 2507 adalah salah. Saya ulang Bapak sekalian, kalau orang membahas Undang-Undang Omnibus Law, terlepas dari 2507 adalah salah. Karena basisnya adalah Undang-Undang 2507 yang memang di era SBY sudah membebaskan segala sesuatunya. Maka cikal bakalnya dilakukan oleh Jokowi Widodo sekedar menyempurnakan karena akarnya dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono lewat 2507 yang menterinya bernama Mari LK Pangestu. Maaf saya sebut satu persatu karena ini yang harus dibongkar siapa sesungguhnya manusia yang harus bertanggung jawab untuk kemudian Indonesia porak-poranda. Anggota DPR nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya masih bercokol di sana. Nggak bakal bisa bikin apa-apa. Disinilah kemudian saya membagi dua masalah ketika kita bicara bagaimana merekatkan masyarakat Indonesia. Saya ingat betul 97, 98, 99 ketika reformasi berjalan. Salah satu statement yang saya buat adalah ketika Indonesia disusupi habis-habisan oleh Madeleine Albright dan Bill Clinton, salah satunya adalah saya melihat betapa sejumlah anak Indonesia bersedia menjadi pengkhianat. Saya sebut Bapak sekalian, sejumlah anak Indonesia bersedia menjadi pengkhianat. Ridwan Saidi membuktikan siapa nama-nama itu. Bahkan Ridwan Saidi menyebutnya tentang angka-angkanya. Saya pegang bukunya kebetulan. Saya nggak pegang angkanya. Saya tidak pegang angkanya. Tapi saya tahu siapa-siapa manusianya. Nah kerangka ini menyebut, kenapa sampai saya sebut? Saya sebut, cuma tinggal dua kekuatan masyarakat Indonesia yang membangun persatuan. Cuma tinggal dua kekuatan. Siapa itu? Kekuatan agama dan kekuatan TNI. Maka TNI berteriak, damai itu indah. Itu tahun 99. Saya percaya Pak Budi, Mezar, sekalian saya yakin betul. Semua teriak TNI, damai itu indah. Saya bingung. Kemudian SBY menyebut, jangan ngebangun kegaduhan. Siapa yang berteriak kegaduhan di SBY? Tapi sekali lagi baik TNI maupun yang namanya SBY ketika cerita tentang kedamaian kegaduhan lupa bahwa fondasi untuk gaduh dan tidak damai sudah terbangun. Terbangun luar biasa dan akhirnya orang tidak pernah bisa lagi ngebongkar. Bapak sekalian, kalau tadi Jenderal Purnawiran Remezar Triakudu menyatakan bayi sudah punya saham, itu sosiologisnya. Konstitusionalnya, legalitasnya adalah pemegang saham negeri ini tidak lain tidak bukan adalah partai politik. Tidak bisa tidak. Konstitusi mengatur. Konstitusi menetapkan bahwa pemegang saham negeri ini adalah partai politik. Dan ketika partai politik bisa dikooptasi oleh namanya kekuatan modal, kita bukan pemegang saham, kita adalah penumpang, penyewa negeri ini. Saya pernah sampaikan ini di dua TV swasta, salah satunya Kompas, lainnya ada Trans TV. Selebihnya saya di-ban. Saya akui saya di-ban, karena terbuka saya menyebut partai politik lah pemegang saham. Apa relasinya dengan undang-undangnya tadi? Karena mereka kemudian ketika saya ajak bicara tentang pemahaman 2499-2507, bukan hanya partai politik. Din Samsudin mengaku, ini boleh, saya tidak tahu, ini boleh disebarluaskan atau tidak. Saya bilang, kenapa gugatan gue hilang? Pak Mizar, saya cerita terbuka apa adanya nih. Kenapa gugatan gue hilang? Iya tuh, teman-teman diundang ke Merdeka Selatan. Yang gak diundang cuma elu katanya. Semuanya ada di situ. Siapa yang ada di situ? Semua menteri udah ada. Oh ngomongnya macam-macam, tapi ternyata ujung-ujungnya adalah bagaimana menghentikan judicial review Undang-Undang 2499 dan 2507. Satu. Oke, saya diam. Dan cerita lagi, ternyata bukan hanya wakil presiden yang undang. Duta Besar Amerika dengan alasan mengundang makan malam, bercerita macam-macam, ujungnya adalah hentikan gugatan Undang-Undang 2499 2507. Dari sini Bapak sekalian saya berpendapat, sesungguhnya gagas berpikir Indonesia sejak Undang-Undang Dasar 45 sebelum diintervensi sesungguhnya adalah perlawanan terhadap sistem kapitalis. Jadi kalau kita bicara baik-baik, sesungguhnya kalau kita ambil
nilai dan semangat kejuangan yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 45, saya menyebutnya 5K, dan karena itu ketika Rizik datang kemarin di 212, saya menyebutnya 5K itu, dan itu adalah bukti posisinya. Nah, karena posisinya sedemikian rupa sebagai menantang Barat, maka suka tidak suka, Indonesia harus tetap dalam posisi didominasi. Tidak peduli apakah didominasi oleh yang namanya Cina atau Amerika, nggak peduli. Ini omongan saya di Cijantung, di rumah Bapak Jenderal ini, Bang, posisinya begini, Bang. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa Pak, saya pegang dokumennya, Pak. Per hari ini saya singkatkan Bapak sekalian. Per hari ini, para tokoh yang sekarang muncul bersama Joe Biden menyebut, kalau seorang menteri atau seorang pemimpin mengatasi masalah pandemi dengan cara seperti sebelum pandemi terjadi, he is a part of the problem. Sedih nggak, Pak? Jadi Washington sendiri melihat, andai kata seorang pemimpin katanya, atau seorang menteri menyelesaikan masalah pandemi seperti bagaimana mereka menyelesaikan masalah sebelum pandemi, dia itu bagian dari masalah tuh. Dia bagian dari masalah. Harus pahami itu katanya. Maka ketika Sri Mulyani bilang hari ini ngomongnya, saya ngutang seperti orang ibu rumah tangga, nggak punya duit, butuh ngutang, itu dia bagian dari masalah. Itu bukan omongan saya, itu omongan pertama. Omongan kedua sebagai penutup, Bapak sekalian. Saya cuma ngambil perspektif eksternal dan internal sedikit. Setelah yang namanya pergeseran dari dari bipolar ke multipolar, menjadi unipolar, balik ke multipolar, per hari ini, yang namanya Washington sudah tidak lagi berpikir tentang multipolar. Mereka sudah mengambil pola quadripolar. Quadripolar adalah negara dikotakkan oleh 4 masalah. Puncaknya adalah VUCA. VUCA adalah volatile, uncertainty, kompleks, ambigu. Ujungnya adalah pandemi. Kalau Bang Ridwan tadi ngomongnya soal itu medis dan non medis, saya ingin mengatakan, no. Sorry, saya pakai masker karena saya menghormati Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam perspektif saya, sebagaimana tulisan saya 27 Januari 2020, ini pekerjaan di mana pertarungan antara the smallest and the secret society belum selesai melawan Cina.